bahwa setiap calon fungsionaris dari pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten kota harus bekerja sama dengan DPD terkait serta BSNPG-nya. Kalau mau sejahtera, Papua Maju dan Sejahtera, menangkan Golkar. Oke. Mari kakak mama bapak dorang semua gabung di ketua partai. Hanya mengingatkan, cintai Golkar, cintai bangsa ini, Golkar menang, rakyat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita memulai lagi dengan agenda rutinitas Badan Saksi Nasional, yaitu podcast yang kebutuhannya untuk kebutuhan internal Badan Saksi Nasional, dan kita coba untuk menggali beberapa pandangan-pandangan dari internal Partai Golkar sehingga kita harus tahu apa yang harus dilakukan oleh BSNPG sebagai salah satu garda terdepan infanteri untuk memastikan bahwa suara Partai Golkar di Pilu 2024 nanti ada di setiap TPS dan itu menjadi indikator untuk kemenangan Partai Golkar. Pada kesempatan ini secara offline telah hadir Saudara Alif Permana. Beliau adalah Ketua UKK DPD Golkar Papua Barat. Mungkin kita akan menggali apakah bisa dan bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap Badan Saksi Partai Golkar. Silakan Bung Alif bergabung di online. Selamat datang. Terima kasih. Secara online di sana ada Kepala Badan Saksi Nasional DKI Jakarta, Bang Dino Tribrata yang hadir secara online. Selamat, sukses selalu. Terima kasih Bang Kepala. Saya dengar bahwa Badan Saksi Nasional Partai Golkar DKI ini sudah memulai aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan para pengaman suara ini untuk siap bertarung di Pilkada, Pilpres, dan Pileg 2024 nantinya. Ada juga senior kita, yaitu Bang Ilham, Sekretaris Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Selamat Bang Ilham di Sumatera, semoga Abang sehat selalu. Doa kami dari ini sehingga aktivitas dan seluruh agenda-agenda yang Abang rencanakan, yang Abang ikhtiarkan bisa terwujud dan berhasil selalu. Bung Alif, BSNPG ini kan hadir ketika hampir seluruh kader Golkar itu merasa kosongan dalam setiap pemilu, dari pemilu ke pemilu, sehingga melalui keputusan Munas 2019 syukur alhamdulillah diputuskan bahwa Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini harus ada untuk bisa melakukan konsolidasi dan menjaga suara Golkar di TPS nanti. Apa sih pandangan masyarakat atau internal Partai Golkar, khususnya pandangan Bang Alif sendiri terhadap BSNPG Partai Golkar? Silakan. Terima kasih, Abang Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar, abang-abang yang hadir melalui virtual, Bang Dino, Abang, Kepala BSN DKI Jakarta. Kemudian bergabung juga dari Abang Ilham ya. Bang Ilham dari Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Saya sendiri dari Papua Barat, Manokwari, di struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Terkait kehadiran Badan Saksi sendiri, Badan Saksi Nasional dalam hal ini,
tentu kami di daerah menyambut dengan positif. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara saksi selama ini, selalu saksi itu setiap kali pemilu direkrut itu menjelang pemilu. Jadi loyalitas saksi-saksi itu terhadap partai tidak bisa kita pastikan dengan baik. Oke. Itu satu. Yang kedua, bahwa karena direkrut menjelang pemilu, banyak ini pengalaman empiris ya. Di tingkat TPS itu bahkan kita main asal comot lah. Datang lebih cepat, datang lebih akhir, pulang lebih cepat. Ya, apalagi dengan pengalaman pemilu yang lalu yang 5 surat suara, itu bahkan kan penghitungannya bisa sampai tengah malam. Oke. Bisa sampai tengah malam, dan itu tentu butuh saksi yang memang benar-benar punya loyalitas kepada partai untuk bisa bertahan, meninggalkan aktivitasnya, menjaga suara partai bahkan sampai tengah malam. Berapa orang sih saksi per TPS itu? Kalau dulu, sepanjang yang saya tahu, satu saksi itu hanya bisa mewakili satu pemilihan. Satu TPS ya? Iya, satu pemilihan. Dalam hal ini kan ada 5 tingkatan: pilpres, pemilu DPR, provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Oke. Jadi satu orang saksi. Yang saya maksud ini saksi yang turut menyaksikan pemungutan, penghitungan, dan bertanda tangan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS beserta berita acaranya. Nah, inilah yang memang terkadang karena di internal partai bahkan dalam penentuan saksi-saksi ini selama ini kan diberikan kewenangan kepada ketua DPD-nya. Oke. Misalnya saksi untuk pemilu tingkat kabupaten, maka itu kewenangannya diberikan kepada ketua DPD 2 kabupaten. Begitupun untuk saksi di pemilu DPR. Oke, baik. Mungkin itu saya kilas, Mas Dino, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Alif dari Ketua OKK Papua Barat. Nah, kita ingin dengar sih, apa sih sebenarnya yang hari ini sudah dilakukan oleh BSNPG DKI Jakarta sampai dengan detik ini, apa kira-kira yang sudah dilakukan? Karena kita harus memahami betul bahwa DKI ini adalah sebenarnya sektor salah satu rujukan bagi provinsi-provinsi lain. Namun sampai dengan hari ini kita ketahui bersama bahwa hampir kita pastikan Golkar di DKI itu nggak terlalu menonjol gitu. Apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh BSN DKI dan strategi untuk bagaimana kita bisa meraup suara sebanyak-banyaknya di DKI ini? Silakan. Terima kasih Bang Kepala, Bang Alif dari Papua, Bang Ilham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sekalian melaporkan nih Bang Da. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini di DKI Jakarta sudah melakukan TOT, Training of Trainer, udah 9 batch kita lakukan. 9 batch. 9 batch. Berarti udah berapa banyak gitu yang dilatih? Dikali 40 udah 360 Bang Da. 360. 380 actually, karena ada core wheel yang itu 60 per batch-nya. Batch pertama itu 60. Okay. Jadi DKI Jakarta saat ini memang posisi kursinya terendah nomor 3 Bang Da. Oke. Di DKI Jakarta, bukan dibilang partai gurem ya, tapi partai besar yang punya kursi sedikit. Oke. Di sini dinamikanya pada waktu lalu memang saksi itu dikelola oleh fungsionaris. Nah, untuk memastikan sekarang saksi terjaga, kami salah satunya adalah mencari saksi sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh DPP sesuai dengan PO 01, juga membuat fakta integritas bahwa C1 ini adalah produk hukum. Kita tidak bisa main-main dengan C1 karena C1 ini produk hukum, jadi apabila terjadi penyalahgunaan terhadap C1 ini ada unsur pidananya. Okay. Ini kami tekankan kepada saksi supaya tidak main-main. Kedua,
saksi ini menurut arahan dari DPP juga kami laksanakan dengan baik dan benar, insya Allah kami manut sekali bahwa saksi ini adalah ujung tombak pendekar-pendekar, kunci kemenangan Golkar di 2024. Kami melatih melatih calon saksi ini untuk dapat melatih calon saksi nantinya dengan memberikan pemahaman tentang kecintaan kita terhadap Golkar dan kecintaan kita kepada bangsa ini sesuai dengan doktrin dari partai Golkar Menang Rakyat Sejahtera. Ini alhamdulillah Bangda Kepala sekalian laporan mengena sekali di kader-kader ya, itu. peserta TOT. Para peserta terkena sekali di hati mereka. Dan kita membuat mereka mencintai Golkar dan mencintai bangsa ini. Nah, salah satu doktrin yang kami lakukan adalah menyatakan bahwa karakter anak bangsa harus dibangun dengan dasar kecintaan bahwa Golkar Menang Rakyat Sejahtera. Ini doktrin sekali lagi saya tegaskan sangat mengena di para peserta TOT ini. Jadi kami bisa sharing Kepala dengan waktu yang singkat. Kita harus berpikiran bahwa kita harus mencetak kader-kader yang hebat, militan, kuat, dan bekerja maksimal, terutama saksi. Internal bondingnya harus kita ikat mereka. Dan sebarannya ini kami menggunakan sistem aplikasi untuk memacu teman-teman bahwa dalam menentukan pelatih ataupun saksinya, sebaran ini sesuai dengan TPS harus merata sejak dari kecamatan. Tapi pendekatan Bangda Kepala izin itu tetap digunakan kan? Harus karena kita itu dengan teknologi itu sekali isi langsung sebarannya kita terbaca. Nah ini yang sebarannya ini harus kuat, karena kalau 1-0 mulai dari kecamatan ke bawahnya pasti kosong menurut kami. Nah, apa antisipasinya? Apa antisipasi ketika konsep yang dibangun itu akan diduplikasi oleh teman-teman yang lain, misalnya teman-teman partai politik yang lain, dan atau mungkin ada orang yang ingin untuk iseng gitu, kira-kira gimana? Oke. Kalau ada teman-teman yang mau menduplikasi kegiatan kami dengan menggunakan sistem aplikasi, monggo saja, karena ini kami dapatkan sebenarnya mudah saja pakai Google Form, tapi kami rubah menjadi Golkar Form, Bangda Kepala. Kedua, ini tidak perlu modal untuk melakukan ini. Jadi ini hanya modal kemauan dan modal membaca literasi aplikasi aja dengan sedikit modifikasi. Saya yang itu sudah sharing di grup provinsi bahwa modal dasar kita dalam aplikasi adalah membuat mapping berdasarkan data Excel aja, yang dimulai dari RT, RW, nama, NIK, nomor telepon, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota, provinsi. Oke, kalau begitu untuk sementara kan kalau ketika kita bicara saksi itu asumsi orang kader partai ini bahwa tidak lepas dari pembiayaan, tidak lepas dari uang, tidak lepas dari segala. Ketika kita bicara saksi langsung dikait-kaitkan dengan biaya, uang, dan lain. Hampir kita tidak punya kesempatan untuk melakukan. Apa kira-kira resep yang bisa diberikan sehingga teman-teman yang ada di partai ini juga tidak terjebak pada persoalan-persoalan bahwa segalanya mesti harus ada uang. Iya, izin melaporkan Bangda Kepala. Alhamdulillah di DKI Jakarta dengan modal kaos dan materi pelatihan yang isinya adalah keilmuan, baik tentang undang-undang pemilu, pemahaman mengenai C1 hologram, C1 2 3 4 5, A1 2 3 4 5, itu mereka ada semangat, dan kita memberikan juga karakter building sama sejarah kegolkaran. Ini unik sekali Bangda, unik sekali. Dengan semangat itu tidak pernah ada pertanyaan tentang Pak Kepala, uang saksi berapa? Pak Kepala, kita ini nggak ada.
unik sekali. Kasarnya kami ini memberikan semangat gini, cari orang-orang mau dan yang cinta sama Golkar. Kalau nggak cinta, cari lagi, nggak usah dipakai. Oke. Karena rupanya di dunia ini masih banyak orang yang cinta sama Golkar, Bang. Ya. Jadi memang kalau tidak mau, ngapain kita ngajak yang nggak mau? Kalau suruh bayar, ngapain kita mesti ngajak yang bayar? Karena ini man hour semua kan. Karena ini semangat semua. Nah, semangatnya itu kami tularkan. Dan kebetulan Ketua DPD kami, Bang Zaki, sangat mendukung segala kegiatan kami. Apapun selalu didukung. Jadi kami punya semangat. Dan dia selalu memberikan semangat. Dia bilang, udah bro, maju aja bro. Udah bro, maju aja dulu. Dan kita juga memang ada satu ya ilmu, menurut kami ilmu culun aja, kepala culun aja, yang penting Golkar maju. Kami nih di BSN PG DKI ini terdiri dari orang-orang culun, dan yang ingin memenangkan Golkar itu awalnya cuma 14. Iya, 14 sampai sekarang alhamdulillah udah 51 culun semua, Bang Dan. Dibayar kagak, 2,5 tahun itu jalan aja alhamdulillah. Nah, keculunan itu bisa diduplikasikan kan, bisa ini ke daerah-daerah lain nggak? Bisa, Bang Dan. Oh, bisa, jadi ya? misalnya kepala BSPG-nya udah culun, bilang, lu mau ikut Golkar nggak? Golkar nih mau jadi penguasa. Kalau nggak mau ya udah cari yang lain lagi. Semudah itu, Bang Dan. Oke. Kalau mau kita ikat, kita doktrin. Sip, mantap. Nah, ini kita kembali ke Mas Alif. Mas Alif, kalau ini kan DKI, kita tahu DKI ini kan ternyata di DKI bisa bangun gitu loh, bahwa bukan semata-mata uang itu menjadi nomor satu. Kita pasti butuh duit, tapi duit bukan menjadi sebuah alasan, sebuah argumentasi kita sehingga BSN itu tidak jalan. Nah, bagaimana cerita kalau di daerah di Papua Barat sana? Jadi ini hal baru ya, dan saya pikir wajib untuk ditiru apa yang sudah dilakukan oleh Abang Dino di DKI Jakarta, ya. Bahwa terutama kami yang muda-muda ini modalnya semangat dulu, kecintaan terhadap Partai Golkar yang kita bangun secara bersama-sama dan ditularkan, ya insya Allah. Dan cara yang dilakukan Abang Dino, saya yakin pasti bisa kami duplikasi dan bisa kami terapkan juga di daerah. Karena di periode ini Golkar di Papua Barat mayoritas anak muda, dan tentu masih punya semangat tinggi. Boleh masuk dengan membangun yang pertama-tama kecintaan terhadap partai. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Bang Dino di Jakarta juga bisa kami lakukan. Iya, sebenarnya problem-problem kita, terus alasan-alasan klasik kita yang sering kita munculkan, akhirnya tidak bisa membangun konsolidasi dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan sebenarnya. Di ujung ada Bang Ilham. Bang Ilham adalah sekretaris Golkar Sumatera Utara. Saya ketika datang ke sana pada dalam acara Abang Ilham, DPD Sumatera Utara, itu luar biasa. Bagaimana Bang Ilham coba untuk menjelaskan, bahkan di Sumatera Utara itu Bang Ilham sudah menggunakan mendeteksi kabupaten itu menggunakan sistem barcode. Iya ya Bang? Siap. Perintah. Oke. Jadi Bang, ini di ujung ada Mas Dino Tribrata. Beliau adalah Kepala BSN PG DKI. Terus ada siapa? Alif Permana, Ketua OKK Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Nah, siap. Jadi Bang, tadi mereka udah jelasin bagaimana ketika DKI hari ini sudah ada pada konsolidasi dan pembinaan sudah masuk pada pembinaan TOT untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap untuk melakukan latihan BIMTEK sampai pada tingkatan BSN PGTPS. Kemarin waktu di Sumatera Utara kita lihat presentasi Abang, terus
deteksi abang sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai pada tingkat desa, hingga bagaimana mengetek sampai pada tingkat TPS. Nah, saya pikir mungkin abang bisa menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman abang, sehingga itu bisa dijadikan sebagai rujukan, sehingga itu juga bisa diterapkan di provinsi yang lain. Silakan bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Samud, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya, Kepala BSN DKI, dan juga Sekretaris DPD Papua ya. Alif, Ketua OKK Papua Barat. Oh, Ketua AKK Papua Barat, terima kasih. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana khususnya rekrutmen tentang KTAPG dulu kita bicara. Oke. Karena KTAPG itu, kalau satu desa kita bisa rekrut satu desa, kita lihat jumlah penduduk desa dan berapa TPS, arti kata mereka bisa mewakili sebagai saksi hasil rekrutmen itu. Karena apa? Rekrutmen itu berdasarkan tanda tangan basah formulir. Oke. Kalau alamat jelas, foto dan nomor HP kalau ada, dari sana kita bisa eksekusi. Tinggal bagaimana pendekatan. Oke, itulah dasar kita untuk merekrutmen saksi. Oke. Kita selama ini saksi itu kita anggap hanya sebagai nantilah mau dekat pemilu. Tidak seperti itu Ya. sistemnya. Dari sekarang harus kita bina. Memang kembali kepada biaya pembinaan. Tapi kalau sesungguhnya mereka itu militansi kepada partai, mereka tidak perlu biaya pembinaan. Karena sebagai partai besar kita kan sudah punya struktur. Ya. Dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa, kelurahan. Ya. Ini seharusnya dasar kita untuk mengambil saksi. Oke. Nah, saya juga punya program, ada peta JIS yang saya buat, itu mulai TPS itu kita mapping berdasarkan koordinat. Ya, oke. Koordinat itu kita masukkan ke salah satu TPS di desa, ada berapa TPS, masuk koordinatnya, itu peta TPS itu sudah ada. Kita harus bisa merekrut orang terdekat dari TPS tersebut. Oke. Rumah yang terdekat dari TPS tersebut. Inilah yang seharusnya kita eksekusi. Oke. Ini yang kita eksekusi. Kalau rumah terdekat dari TPS tersebut jarak cuma 20 meter dari TPS, tentu dia kan orang lama tinggal di sana, ada kenalan-kenalan yang banyak di sana. Saya kemarin menyampaikan bahwa bagaimana satu TPS itu kita bisa merekrut dengan data yang kita punya. Satu TPS itu kita harus bisa 20 kepala keluarga kita dapat. Oh, bukan 10 lagi ya Bang ya, 20. 20 kepala keluarga. Oke. Kalau 20 kepala keluarga itu kali 3 orang sudah 60 per TPS. Ya. Itu kita ambil ke kiri. Kalau ke kanannya ada satu saksi lagi, 20 kepala keluarga, 120 per TPS. Oke lah, margin error kita anggap. Bang, itu bisa terrealisasi itu dengan pola pendekatan seperti itu. Bisa, sangat bisa. Tergantung sekarang calegnya mau bermain atau tidak. Nah, Ini kan kita masuk hutan belantara dengan ya. nah, Bagaimana Bang Amadin? Bang, sekarang kita lihat kan partisipasi fungsionaris itu dalam melakukan pendekatan, terus dia harus terlibat secara aktif. Apa strategi Abang selaku sekretaris DPD provinsi untuk bisa melibatkan teman-teman fungsionaris ini, bahwa dia harus sadar bahwa ada keterlibatan dia untuk membantu Partai Golkar bersama-sama dengan DPD di setiap tingkatan untuk bisa melakukan maintenance terhadap yang tadi Abang sudah sampaikan, daftar nama yang kita sudah buka, keterlibatan dia seperti apa strateginya Bang, supaya kita bisa sampaikan itu. Sebagai calon fungsionaris, kita harus melihat dulu siapa yang mau maju calon fungsionaris ini yang pasti. Kalau dia hanya untuk sebagai nama saja, bagusnya tak usah ikut. Oke. Tapi Harus kalau tegas dia dong punya, ya, Bang, ya? iya, kalau dia itu benar-benar mau maju jadi anggota legislatif,
ada kemauan berpolitik yang serius di Partai Golkar, mereka harus punya sistem dong. Oke. Kalau kita kampanye besar-besaran, ya kita hadirkan 1.500 orang, apa semua kita? Belum tentu. Ya. Belum tentu sama kita. Paling-paling 30% itu sama kita. Ya. 500 orang baru 150. Habis uang begitu banyak. Tapi kalau kita sudah mapping per TPS dengan daftar nama calon pemilih di sana, itu kan sudah jelas. Kita tinggal bentuk tim. Oke. Bagaimana melakukannya? Tentu tetangga yang TPS tadi, itulah melakukan multi level marketing kepada tetangga yang lain. Artinya kita balik, Bang. Kalau selama ini kita kampanyenya itu di atas sekarang kita balik. Iya. Kita harus fokusnya di Kita balik. TPS, bukan begitu, Bang ya? Iya. Oke. Benar. Oke. Kalau kita harapkan tadi 60 per TPS, kalau udah kiri kanan 120, kita anggap margin errornya 100 suara. Per TPS 100 suara. Tapi betul-betul serius main. Oke. Ya, terhadap perlakuan dari calon fungsionaris, mereka kan benar-benar mau calon legislatif yang pasti. Masuk ke hutan belantara yang kita tidak tahu rimbanya, siapa di sana, kan gampang orang mengeksekusi kita. Harus kita mengeksekusi, bukan orang mengeksekusi kita. Kita balik posisi. Jadi ada hal-hal ya, saya sudah siapkan, mohon maaf Pak Iya. Samud, seluruh Indonesia saya sudah siapkan tangkang tentang peta JIS. Dari mulai provinsi, sampai kabupaten kota, sampai ke kecamatan, kelurahan. Begitu dapat koordinat dari peta TPS, selesai semua. Oke. Saya bisa tunjukkan. Oke. Nanti insya Allah hari Minggu kita jumpa di sana. Saya tunjukkan nanti. Oke. Apa namanya, Bang? Hari Minggu saja. Peta JIS. Oh, peta JIS. Peta JIS itu, jadi per kelurahan itu saya bisa tunjukkan per kelurahan itu berapa TPS yang ada di sana, per desa. Misalnya 5 Oke. TPS. Begitu masuk koordinat desa A, langsung tampil di sana koordinatnya. Kita tinggal mengisi, nanti kan kita dapat DPT itu bulan 7 atau bulan 8 ya, daftar Iya. pemilih tetap ya. Kita Oke. tinggal mengisi TPS 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa di dalam sana. Oke. Begitu kita dapat itu, kita bisa melihat kondisi lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Artinya kita dalam membangun alat kontak sudah tepat sasaran. Tidak Sudah lagi tepat kontak sasaran. di laut. Kita, ya betul, kita tidak Oke. masuk ke hutan, kita sudah tahu mana rusa, mana buaya, mana ular, kita sudah tahu. Oke. Nah, siap. Baik, Bang. Saya hari Minggu harus jumpa Bang Samud Baik. di DPP. Mas Dino. Oke, Mas Dino. siap. Abang tinggal satu kali lagi, Bang ya. Nanti terakhir saya mau minta closing statement Abang, pandangan Abang terhadap BSNPG ini seperti apa ke depan dan bagaimana sikap partai terhadap kerja-kerja BSNPG. Oke, Mas Dino. Baik. Siap. Baik, Pak Mas Kepala. Saya itu satu. Closing statement dari Mas Dino terkait dengan kinerja BSNPG DKI secara khususnya dan BSNPG secara nasional. Monggo, silakan. Ya, kami sesuai dengan pengalaman hanya mengingatkan cintai Golkar, cintai bangsa ini, Golkar menang, rakyat sejahtera. Itu adalah doktrin kami yang utama. Yang kedua Rasa adalah cinta ya, cinta. Kita memulai dari sebuah rasa cinta. Cinta terhadap Ya. Partai Golkar, maka akan melahirkan karakter-karakter militansi untuk berjuang bersama Partai Golkar. Mungkin begitu ya? ya Oke. betul Bang. Baik. Terima kasih banyak. Semoga ikhtiar dan kerja-kerja Badan Saksi Nasional Partai Golkar DKI tetap mendapatkan petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Amin. mohon berikan sebuah closing statement terhadap BSNPG ini ke depan, apa yang harus dilakukan secara Papua Barat dan secara nasional. Silakan. Terima kasih Pak Bang Kepala. Jadi saya pikir tagline tadi itu ya, Golkar menang, rakyat sejahtera. Oke. Kan kita tahu selama ini yang namanya Papua itu terter lah. Kalau Oke. bisa dibilang termiskin, terbelakang, terter dan sebagainya. Oke. Jadi jualan kita ke bawah yang paling penting adalah yaitu
kalau mau sejahtera, Papua Maju dan Sejahtera, menangkan Golkar. Oke. Mari kakak, mama, bapak, dorang semua gabung di Ketua Partai. Oke. Kalau mau menang, kalau mau sejahtera, bantu Golkar untuk menang. Oke. Saya pikir Siap. itu. Oke. Baik, makasih. Bang Ilham, saya butuh Siap. closing statement Abang sehingga hari ini kalau BSNPG ini menjadi sebuah infanteri bagi Partai Golkar sebagai garda terdepan, bukan penentu kemenangan, tapi menjadi penjaga suara yang baik, maka perlu closing statement dari Abang, apa yang harus BSNPG lakukan. Silakan Bang. Baik, baik. Saya rasa BSNPG bukan lagi sebagai garda terdepan, ujung tombak. Oke. Kalau BSNPG ini seaktif seperti saat ini, tentu mereka juga bisa mengkampanyekan Partai Golkar itu sesungguhnya apa yang ada di dalam. Golkar menang, rakyat sejahtera. Seperti kata Bang Pino tadi itu luar biasa. Tapi sesungguhnya juga BSNPG ini kan menjaga suara. Jaga pemilih, Menang kita jaga bisa. TPS, Jaga jaga pemilih, suara. jaga TPS, jaga suara. Menang Siap. pun kita di TPS. Kalau kita tidak jaga, tidak ada BSNPG kita, yakinlah orang akan mendulang hasil di sana. Itu sudah banyak kejadian dari pemilu-pemilu yang lewat. Misalnya 60 suara bisa jadi tinggal 6. Nolnya hilang. Ya. Tapi juga kita berharap BSNPG juga real di lapangan bahwa BSNPG ini sebagai ujung tombak terdepan di lini TPS itu juga menjadi bagian diperhatikan oleh pusat. Oke. Pusat harusnya membuat BSNPG ini menjadi kuat dan demi menjaga suara. Bagaimana penguatannya itu Bang Samud lebih paham lagi. Oke. Kita minta sama pusat itu. Bang, kita mungkin Siap. perlu juga perkuat bahwa untuk menangani BSNPG ini harus tanggung rente, Bang. Jadi ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada perorangan. Itu Bang Samud, mungkin nanti dari DPP harus mengeluarkan PO atau peraturan atau juklat atau juknis. Bahwa setiap calon fungsionaris dari pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten kota harus bekerja sama dengan DPD terkait serta BSNPG-nya. Oke. Mereka harus tanggung rente. Oke. Sangat setuju. Baik. Terima kasih banyak, Bang. Kesimpulan kita dari pertemuan sore ini adalah satu, kita perlu PO baru sehingga seluruh fungsionaris yang terlibat dalam pertarungan nanti di 2024 harus bisa terlibat aktif dan bisa menggunakan fasilitas BSNPG sebagai alat media untuk kemenangan Partai Golkar. Itu catatan kita, Bang. Luar biasa. Tolong difoto karena ini bisa kita abadikan baik yang secara offline maupun online. Siap. Dihadirkan empat moderator. Oke. Tolong difoto biar bisa di ini. Terkait yang tadi ya Bang Kepala, kalau boleh di rapat pleno DPP terdekat itu langsung diusulkan di sini. Oke. Supaya langsung bisa dibentuk PO-nya, entah PO juklat atau juklat. Oke, siap. Oke. Mas Dino, Abang Ilham, Pak Siap. Alif, terima kasih atas atensinya sore hari ini. Kita bisa tetap berbuat sekecil apapun. Kita tetap berbuat untuk Partai Golkar. Ini adalah bagian dari menjaga semangat kita, menjaga komitmen kita sehingga ruang-ruang militansi kita ini tetap terjaga untuk mempertahankan dan memastikan bahwa kemenangan Partai Golkar di 2024 itu adalah sebuah kepastian. Dan suara Partai Golkar harus menjadi pembuktian untuk kita bisa memenangkan itu, sehingga konsep bahwa korupsi itu dimulai dari TPS, kita harus bisa memastikan bahwa dengan kerja-kerja kita maka angka manipulasi yang ada di TPS akan kita turunkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini terjadi coba untuk kita minimalisir. Itu mungkin tujuan dari ini. Dan dengan kehadiran BSNPG kita pastikan bahwa partisipasi pemilu di 2024 nanti mengalami
peningkatan yang cukup drastis Amin. karena kehadiran BSNPGTP. Terima kasih untuk Amin. atensi pada hari ini. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang berikut. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.